Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang bab termodinamika yang terkait dengan hukum pendinginan Newton ya. Untuk bab ini adalah bab sebelum kita untuk ujian UTS ya. Jadi untuk hukum pendinginan Newton ini adalah bab terakhir sebelum UTS yang akan nanti masuk di persoalan UTS juga. Nah, kita masuk ke apa itu sebenarnya hukum pendinginan Newton. Jadi kalau kita tahu bahwa hukum ini terkait dengan pendinginan, berarti pendinginan di sini adalah penurunan suhu yang menurut si Newton tersebut. Nah, hukum Newton tentang pendinginan menyatakan bahwa laju sebuah benda mendingin atau memanas, jadi benda itu bisa memanas atau mendingin ya dari sebuah benda apapun itu bendanya, sebenarnya hal itu berbanding lurus dengan selisih suhu di antara benda tersebut dengan medium sekelilingnya. Jika teman-teman sadari bahwa ketika kita memiliki satu bongkah katakanlah besi gitu ya, besi tersebut akan memiliki suhu ketika kita panaskan dia akan naik, ketika kita biarkan dia akan menurun. Tetapi besi tersebut pasti memiliki titik di mana titik normalnya dia terhadap suhu yang ada di sekeliling dia atau medium yang di sekeliling medium tersebut itu tidak jauh dari suhu yang di antara suhu yang mengelilingi medium tersebut. Jadi di sekeliling dari medium besi tersebut. Nah, jadi secara spesifik misalkan di sini ada sebuah benda dengan suhu awal-awal diletakkan di ruang yang suhunya adalah dt per dt sama dengan min k, di mana min k dikalikan t min alfa. Jadi kita akan melakukan sebuah persamaan dari hukum Newton. Di sini akan kita bentuk dia menjadi sebuah persamaan dari penurunan suhu di mana suhu tersebut akan kita bandingkan dengan suhu normal yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi untuk persamaan umumnya dt per dt sama dengan min k dikalikan dengan t dikurangi dengan alfa, di mana t-nya itu nanti adalah suhunya dan k adalah konstan dan alfa adalah koefisiennya. Nah, dengan menggunakan PD terpisah, jadi ada persamaan diferensial terpisah. Untuk mendapatkan formula T, di mana T itu merupakan suhu, persamaan di atas dapat kita selesaikan dengan metode yaitu A, yaitu PD dapat dipisah. Yang pertama ada PD dapat dipisah, di mana di sini diketahui dt per dt sama dengan min k dikalikan dengan t min alfa. Nah, jadi kalau ini saya tuliskan dulu dt per dt. Jadi kalau saya tuliskan dt per dt sama dengan min k dikalikan t min alfa, di mana t-nya di sini ini besar ya karena kita akan memakai itu, sama dengan min k dikalikan dengan t dikurangi dengan alfanya. Ini sebenarnya dapat kita ubah, kita bolak-balik, di mana dt dibagi dengan t min alfa. T min alfa ini kan bentuk pengalian dari si k. Sebenarnya ini kan dt-nya bisa saya taruh di sini kan sebagai pengali dikalikan dt. T min alfa itu bisa saya taruh di bawah, min k itu bisa saya kalikan dengan dt. Oke, setelah itu menurut hukum Newton tadi kita bisa mengintegralkan kedua sisi ruas kiri dan ruas kanannya. Kita akan mengintegralkan kiri dan kanan. Jadi integral dari dt per t min alfa sama dengan integral dari min k dt itu ya. Nah, integral dari dt itu kan sebenarnya sebuah nilai dari diferensial dari yang akan kita turunkan atau kita integralkan terhadap si t. Sebenarnya ini kan sama dengan 1 per t min alfa dt sama dengan integral dari min k dt gitu ya. Nah, 1 per t min alfa berarti bentuknya kan 1 per t min alfa. Nah, t min alfa ini bisa kita T min alfa ini di sini kita bisa misalkan jadi 1 per x. Nah, integral 1 per x itu kan sama dengan ln x. Nah, di sini kita juga sama. Integral dari 1 per x itu ln x, berarti integral dari t min alfa berarti sama dengan ln dari t min alfa. Sama dengan integral dari k dt. Nah, misalkan kita punya integral dari 5 gitu ya. Misalkan 5 dx gitu. Integralnya kan berarti langsung 5x. Nah, di sini juga sama. Integral dari min k berarti sama dengan min k x. Jangan lupa plus c ya yang di sini. Plus c karena
ibaratnya kita tambahin C karena kita bicara PD terpisah, semua akan kita kasihkan tambah C, dimana C itu adalah sebuah konstanta yang akan kita jadikan sebagai patokan, karena ini tadi kan 5x itu x itu variabel dari si dx-nya, padahal kalau diturunkan 5x itu menjadi 5-nya sendiri gitu ya. Jadi x ini adalah variabel tambahannya, akibatnya di sini kita tambahkan plus c karena kita pasti ada sebuah nilai di mana integral dan turunan itu sebenarnya tidak pasti nilainya tersebut, tetapi sebagai hampirannya gitu ya, plus c. Nah, di sini kan kita udah punya ln T min alpha sama dengan min Kx plus C. Nah, habis ini kita akan mencoret ln-nya. Jadi, ln T min alpha dibagi dengan ln, ini akan kita coret ya, sama dengan min Kx plus C dibagi dengan ln, gitu ya. Ln dibagi ln akan hilang, dia menjadi T min alpha. Sementara sesuatu yang dibagi ln, dia akan menjadi E pangkat sesuatu tersebut. Berarti di sini ada min K. Kalau di sini tadi dt ya, dt. Berarti di sini ini juga T, yang di sini dia juga T gitu ya, bukan X gitu. Min K dikalikan dengan T ditambahkan dengan si C. Nah, bentuk perpangkatan tersebut sebenarnya bisa kita rubah seperti ini. T min alpha sama dengan E pangkat min KT itu ya, dikalikan dengan E pangkat C itu ya, karena suatu pangkat katakanlah 5 pangkat 2 ditambahkan dengan 5 pangkat 3 itu 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3 itu sebenarnya 5 pangkat 2 plus 3 gitu. Nah, ini akibatnya sama kayak yang di sini. Kita punya satu persamaan ini. T min alpha sama dengan E pangkat min KT dikalikan dengan E pangkat C. Nah, dari sini sebenarnya T itu bisa kita jadikan kayak gini. T sama dengan, T itu kan berarti suhunya kan ya, C E pangkat min KT dikalikan dengan E pangkat C ditambahkan dengan alpha. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa C itu adalah sebuah nilai yang dimana nilai tersebut itu adalah nilai selisih tambahan aja ketika kita mengintegralkan dan mendiferensialkan. Nah, di sini karena E bentuk eksponen itu adalah nilai yang sangat kecil dan dia adalah dipangkatkan dengan sesuatu yang dia sebenarnya juga kecil, berarti ibaratnya di sini E pangkat C itu kita tuliskan sebagai si C itu aja juga boleh. Jadi persamaannya menjadi T untuk E pangkat C itu sama dengan C. Berarti C dikalikan dengan E pangkat min KT ditambahkan dengan alpha. Jadi hukum Newton dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini gitu ya. T sama dengan C dikalikan E pangkat min KT ditambahkan dengan alpha. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Menurut kasus ini tadi mungkin di slide ini rusak ya, tapi di slide teman-teman bisa dibuka di device-nya masing-masing, pasti nanti nggak rusak juga, apalagi kalau di laptop nggak rusak ya. Nah, contoh kasus. Menurut hukum pendinginan Newton, laju di mana suatu substansi mendingin dalam udara yang bergerak sebanding dengan beda antara temperatur substansi dan udaranya. Jika temperatur udara itu 300 Kelvin dan temperatur substansi mendinginnya atau meluruhnya itu daripada penurunan suhunya dari 370 Kelvin ke 340 Kelvin itu 15 menit, bila manakah temperaturnya menjadi 310 Kelvin? Berapa menit gitu? Dari 370 ke 310 apabila kita tahu temperatur di sekitarnya itu 300 Kelvin gitu ya. Jadi dari soal ini perlu teman-teman pahami bahwa ada sebuah benda yang suhunya itu 370 Kelvin yang dia meluruh atau mendingin ke 340 Kelvin itu selama 15 menit. Sementara diketahui temperatur udara di sekitar benda tersebut itu adalah 300 Kelvin. Nah, sementara kita akan menentukan kalau turunnya benda tersebut itu sampai 310 Kelvin berapa menit gitu. Jadi pertanyaannya, kasusnya itu seperti itu ya. Nah, coba saya jelaskan aja dulu. Berarti di sini kita punya
persamaan umum dulu. Persamaan umumnya yaitu kan ini. Persamaan umum kita itu ini. Jadi T sama dengan C dikalikan dengan E pangkat min KT ditambahkan dengan alfa. Nah, kita berangkat dari T0. T0 berarti suhu mula-mula. Suhu mula-mulanya berarti T0 C dikalikan dengan E pangkat min KT ditambahkan dengan suhu mula-mulanya alfanya, yaitu alfanya di sini adalah koefisiennya berarti satuan yang dijadikan sebagai penentunya, yaitu suhu di sekelilingnya, yaitu 300. Jadi sama dengan 370. Jadi T mula-mula atau T0-nya dengan suhu yang di sekelilingnya itu 300, suhunya itu 370. Nah, dari sini kita kan bisa menuliskan bahwa C dikali E pangkat min KT itu sama dengan 370 dikurangi dengan 300. Atau C dikurangi E min KT itu sama dengan 70. Oh iya, C dikalikan dengan E pangkat min K, pangkatnya 0 ini ya. Karena T-nya 0 sama dengan 70, artinya C pangkat E pangkat 0 berarti sesuatu yang pangkat 0 itu sama dengan 1 sama dengan 70. Kita tahu C-nya sama dengan 70. Oke, kita tahu C-nya sama dengan 70. Nah, sekarang kita akan menghitung dengan C70, berarti rumus persamaan kita tadi T sama dengan rumusnya kan ini. 70 dikalikan dengan E pangkat min KT ditambah 300. Haruslah 370 gitu kan ya. Jadi ini saya tuliskan sehingga T0 sama dengan 370. Sementara T ketika 15 menit ya kan, berarti tetap 70 dikalikan dengan E pangkat min K kali 15 ditambah 300, dia menurun menjadi 310. Itu menurut soal tadi ya. Menurut soal tadi ketika dia 15 menit menjadi 15 menit menjadi 340. Bukan 310 ya, 340. Yang 310 itu adalah kita yang akan kita ramalkan, tentukan gitu ya. Nah, sementara di sini kita tahu bahwa antara T0 dan T15 itu terjadi selisih sekitar 30. Jadi dengan 15 menit aja memiliki penurunan sebesar 30 derajat. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan kiri dan kanannya. Karena tadi kita udah tahu bahwa yang 370 tadi yang di atas tadi, yang di sini tadi kita udah tahu, kita hitung-hitungan yang awal tadi untuk menentukan C-nya. Sekarang kita bisa menghitung nilai yang T15. T15 ini kita hitung dulu, berarti T15 berarti 70 dikali dengan E pangkat min K kali 15 sama dengan 340 dikurangi dengan 300. Atau 70 dikalikan dengan E pangkat min K kali 15 sama dengan 40, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung E pangkat min K dikali 15 sama dengan 40 per 70. Ini kan ya. Nah, gini. E pangkat min K kali 15 itu sama dengan 4 per 7. Sekarang kita akan menentukan bahwa E pangkat min K dikalikan 15 sama dengan 4 per 7. Itu kan kita nggak bisa menghitung E pangkat min K-nya itu berapa. Nah, kita akan membuat E pangkat min K kali 15 itu menjadi positif. Caranya, kita akan membuat E pangkat min K, jadi E pangkat min K dikalikan 15 sama dengan, ini saya tulis dulu, 4 per 7, di mana semuanya yang ada di sini kita bagikan dengan kita kalikan dengan ln, gitu ya. Kita kalikan dengan ln-nya. Akibatnya, kalau tadi E pangkat min K dikali 15 itu dibagi ln, sebuah nilai min K kali 15 dibagi ln itu menjadi E pangkat min K, maka di sini ketika kita kalikan dengan ln, dia akan balik lagi menjadi min K per 15. Min K per 15 sama dengan
ln 4/7. Nah, untuk membuat dia menjadi mudah, min K/15, ini kita dengan menggunakan perkalian ln-nya ya, kita bisa merubah K dikalikan 15 sama dengan ln 7/4, atau K sama dengan 0,5596 dibagi dengan 15. Sama dengan jawabannya 0,037 gitu ya. Jadi kita tahu K-nya 0,037. Nah, selanjutnya kita akan memprediksikannya tadi kan 300, kalau 310 itu berapa menit kan gitu. Jadi 310 kita masukkan ke persamaan awal. Persamaan awalnya kan ini. Yang di sini. Sama dengan 70 dikalikan dengan E min K gitu kan, berarti min 0,037 dikalikan dengan T yang akan kita cari ditambah 300 harusnya sama dengan 310, atau 310 dikurangi dengan 300 sama dengan 70 dikali E pangkat min 0,037 kalikan dengan T. Jadi 10 sama dengan 70 dikali dengan E pangkat min 0,037 kali T, atau 1/7 sama dengan E pangkat min 0,037 kalikan dengan T. Atau kalau kita buat menjadi ln tadi, ln 7 sama dengan 0,037 dikalikan dengan T gitu ya. Atau kita tahu bahwa hasil dari ln 7 nanti dibagi dengan 0,037 itu adalah sama dengan T-nya. Kalau kita hitung T-nya ln 7 itu berapa dibagi dengan 0,037, ketemunya adalah 52,12 menit gitu ya. Jadi untuk meluruhkan benda tersebut menjadi 310 derajat itu adalah selama 52 menit. Kayak gitu jadi kesimpulannya. Oke. 52 menit, 12,27 menit. Nah, interpretasi grafiknya di sini, kalau teman-teman lihat di interpretasinya di sini dengan menggunakan rumus persamaan tadi, T sama dengan 70 dikalikan dengan E pangkat 0,0373 plus 300 tadi, dapat disimpulkan bahwa jika E kita memiliki pangkat menuju yang tak terhingga, jadi E ini memiliki pangkat yang tak terhingga, berarti tak terhingga itu sangat banyak sekali besar ya, maka nilai T akan semakin mendekati 300. Ingat, sesuatu yang pangkatnya tak terhingga gitu ya, negatif, berarti kan E pangkat min tak terhingga atau mendekati sesuatu yang nol gitu kan ya. Dia sesuatu yang nggak ada nilainya, akhirnya semakin kecil. Maka dari situ pasti 70 dikalikan 0 ditambah 300 ya pasti jawabannya akan menghampiri 0 tersebut. Kalau teman-teman lihat ini paling bawah ini ada 300 kalau ditarik ke kanan dia akan selalu bentuk merah, dia parabola merah ini dia nggak akan pernah menyentuh 300 gitu ya. Tetapi si parabola merah ini akan selalu mendekati nilai dari 300 tersebut karena itu adalah titik normalnya. Namun demikian sebuah benda tersebut pasti memiliki sebuah suhu yang dimana dia akan memiliki suhu normal dia. Ketika suhu normal dia itu sekelilingi dengan suhu 300, pasti dia memiliki suhu di luar dari 300 tersebut, bisa saja lebih gitu ya. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada kasus ini ternyata temperatur suatu substansi akan bergerak ke arah negatif secara eksponensial. Untuk setiap T mendekati tak terhingga, maka T akan berada sedekat-dekatnya dengan 300. Tetapi tidak akan mencapai angka 300 tadi gitu ya. Hal ini juga dapat ditunjukkan bahwa dengan menggunakan limit T menuju tak terhingga, sebenarnya kita juga bisa menghitung limitnya menuju tak terhingga. Untuk limit T mendekati tak terhingga dari 70 dikalikan dengan E pangkat min 0, karena kita tahu tadi nilainya
C sama dengan 70 dikalikan dengan E pangkat min 0,0373 kalikan T plus 300, maka dengan T menuju tak terhingga mengakibatkan 70 dikalikan 0 tambah 300 akan sama dengan 300 itu sendiri. Artinya secara umum perubahan temperatur suatu substansi akan bergerak sedekat-dekatnya menuju temperatur udara pada saat T menuju tak terhingga. Apabila temperatur substansi lebih kecil dari temperatur udara, maka yang terjadi adalah pemanasan. Jadi dia akan memiliki penaikan suhunya. Tetapi ketika dia lebih sedikit, berarti substansi tersebut akan mengalami penurunan suhu. Kira-kira sampai sini dulu materi kita. Bisa dipelajari dan diputar-putar lagi untuk memantapkan ujian UTS di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.